Halo teman-teman semuanya, sekarang kita ke pembahasan soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini diketahui fungsi tujuannya, Z ini, dan yang 4 ini adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Maka tolong diperhatikan setiap kali kita akan menggambar, supaya suatu grafik itu mudah untuk digambar, maka satu pertidaksamaan ini diubah dulu ke persamaan. Dan nanti kita cari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi begini, kita buat dalam 4 persamaan, kita beri nomor. Nah, sekarang kita cari persamaan pertama, kita tulis persamaannya ya. Ini kan bentuk pertidaksamaan, kita buat ke persamaan dulu. Menjadi X tambah 3Y sama dengan 3. Ini kalau grafik ini, ya ini anggap ini adalah grafik memotong sumbu X jika Y-nya yang 0. Artinya X tambah 3 kali 0 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik X, Y, berarti 3,0. Kemudian yang kedua, grafik masih dari yang pertama tadi, grafik memotong sumbu Y sekarang. Jika apa? Jika X-nya yang sama dengan 0. Sehingga menjadi 0 ditambah 3Y sama dengan 3. 3Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah X, Y, yaitu 0,1. Ini kan cara panjangnya ya. Jadi boleh juga semisal ini kamu buat tabel untuk memudahkan kamu mengerjakan. Saya akan contohkan di persamaan yang kedua. Tapi kenapa X sama dengan 0 kita cari Y-nya berapa, dan Y sama dengan 0 kita cari X-nya berapa? Itu artinya supaya grafiknya motong sumbu X dan memotong sumbu Y. Maka yang ini bisa kita gunakan cara dibuat tabel seperti ini. Misal ya, tabelnya kamu buat ini X dan Y. Nah, kita buat seperti ini tabelnya. Kalau X-nya 0, masukkan ke sini ya. 2X tambah Y sama dengan 2, berarti Y-nya 2. Sekarang kalau Y-nya ganti yang 0, berarti 2X sama dengan 2X. 2X sama dengan 2, berarti X sama dengan 1. Sehingga cara membaca titik-titik potongnya, X, Y. Lihat pasangannya ya, jadi dibaca ke bawah ini. Ini pasangannya. Jangan sampai menyamping X, Y, Y. X, Y, X, Y. Jadinya 0,2 dan 1,0. Selanjutnya kita akan menggambar garis yang pertama, yaitu X tambah 3Y sama dengan 3. Lihat, dia melalui 3,0, berarti 3,0 itu di sini. Ini ya, 3,0 dan 0,1. 0,1 itu di sini. Jadi kalau kita buat garisnya, garis itu panjang saja. Jadi garisnya itu nanti ini. Nah, supaya kamu ingat ini diberi kode 1, artinya ini adalah persamaan yang pertama. Lalu kita lihat di tanda ketidaksamaan di soal itu kan kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau kurang dari atau sama dengan itu nanti yang terarsir adalah semua daerah yang di bawah garis. Tapi ingatlah, ketidaksamaan atau pertidaksamaan yang ketiga dan keempat ini artinya bagian ini dan ini nanti tidak berlaku, sehingga nanti yang berlaku adalah di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y saja. Lalu sekarang kita akan menggambar
grafik yang kedua melalui 0,2 di sini 0,2 ini dan 1,0 itu di sini 1,0. Sekarang kita buat garisnya. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Karena tandanya di sini adalah lebih besar atau sama dengan 0, ini lihat. Kalau tanda lebih besar atau sama dengan 0, itu berarti yang diarsir adalah di atasnya garis. Ya. Jadi begini, ini yang terarsir adalah di atasnya garis. Sedangkan yang merah tadi yang terarsir di bawah garis. Nah, sekarang dari sini kamu lihat. Ini sekali lagi saya tekankan, gambarlah pakai pensil dulu. Supaya apa? Supaya yang akhirnya bukan DHP ini bisa dihapus. Jadi, hanya daerah penyelesaian yang diarsir. Tidak boleh semua grafik itu daerahnya selalu diarsir. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ternyata hanya daerah ini saja yang merupakan himpunan penyelesaian. Jadi di sini diberi tanda ini adalah DHP-nya. Ya, diberi tanda di sini adalah letak daerah himpunan penyelesaian. Di sini diberi tanda. Jadi DHP-nya adalah daerah yang diarsir. Selanjutnya tentukan titik pojok. Titik pojok dari siapa ya? Titik pojok dari DHP ini saja, yaitu di sini 1,0, di sini berarti 3,0, dan ini adalah titik perpotongan dari grafik pertama kedua dengan cara eliminasi dan substitusi diperoleh hasil 3/5,4/5. Jadi 3 titik ini misalnya titik A, titik B, titik C itu adalah titik pojok yang ketiganya harus diuji. Nah, dari situ kita bisa membuat uji titik pojoknya. Ingat, setiap titik pojok saja yang diisikan di sini. Sehingga masukkan ke fungsi tujuan yang ada dalam soal, yaitu 3x tambah 2y, sehingga dihitung biasa menjadi seperti ini. Lalu kita cari apa yang ditanyakan dalam soal. Karena yang ditanyakan nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 9. Terjadi pada saat titiknya di koordinat 3,0. Oke teman-teman semuanya, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Ingat di sini fungsi tujuannya adalah ini ya, untuk soal nomor 2, Z sama dengan 2X tambah 5Y. Lalu ini adalah keempat dari sistem pertidaksamaan linearnya. Sama seperti contoh soal nomor 1, yang ini dikerjakan dengan membuat persamaan garis dulu. Di sini sudah saya buat tabelnya supaya lebih cepat dan lebih mudah. Untuk grafik pertama yaitu X tambah 2Y sama dengan 8. Grafik akan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y apabila kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kalau memotong sumbu Y, grafik akan memotong sumbu X dan sumbu Y jika grafik begini. Memotong sumbu X jika Y-nya 0, grafik akan memotong sumbu Y jika X-nya yang 0. Maka sekarang jika X-nya 0, tinggal masukkan ke sini, 2Y sama dengan 8, maka Y-nya adalah 4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya sama dengan 8. Artinya kita akan peroleh titik potong 0,4 dibaca ke bawah dan 8,0. Sedangkan yang kedua, garis yang kedua, caranya sama. Grafik akan memotong sumbu X jika Y-nya yang 0. Maaf, ini 0 ya. Dan grafik akan memotong sumbu Y kalau X-nya 0. Sekarang kalau X-nya 0 dulu. X-nya 0 berarti min Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan min 2. Kemudian yang di sini kalau Y-nya 0, maka X sama dengan 2. Sehingga titik potongnya sekarang adalah 0,-2
dan 2,0. X, Y, dan X, Y. Untuk pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat ini nanti hanya bisa kita buat langsung ke dalam gambar, yaitu grafiknya kita jadikan grafik X sama dengan 1 dan grafik Y sama dengan 1. Karena ini artinya lebih besar atau sama dengan 1, itu nanti artinya grafik yang kita arsir itu harus daerah yang berada di sebelah atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi ada di kuadran 1. Ini artinya ada di kuadran 1. Sekarang kita akan gambar untuk yang titik potong grafik yang pertama 0,4 dan 8,0. Kita gambar 0,4 berarti ada di sini 0,4 dan 8,0 itu di sini 8,0. Sekarang kita buat garisnya. Nah, garis yang merah ini adalah untuk garis yang persamaan pertama diberi kode 1. Nanti daerah yang diarsir adalah semua daerah yang di mana? Ini kurang dari, berarti semua daerah di bawah garis. Kemudian saya akan menggunakan tinta yang berbeda untuk yang titik koordinat atau titik potong yang kedua 0,-2 berarti di bawah ini dan 2,0 berarti di sini. Oke, hati-hati, ini grafiknya tidak miring lagi ke kiri tapi dia miringnya ke kanan ya, maka nanti hati-hati. Ini kalau gambar jangan buntung sampai di sini ya, tetapi harus kita perpanjang terus. Nah, hati-hati ketika memperpanjang ini, jangan geser ke sana, jangan geser ke sana. Kalau kamu pakai penggaris dan pakai kertas berpetak yang benar, maka ini nanti akan tergambar dengan benar. Atau cari titik potong yang lain, misalnya 3 begitu ya, misal begini. Kalau ragu cara menggambarnya, caranya begini. Kita pakai yang ini ya tadi, semisal X min Y sama dengan 2. X-nya misalnya kamu pakai 3. Untuk X sama dengan 3, maka 3 dikurangi berapa sama dengan 2, maka 3 dikurangi 1. Jadi pasangannya adalah 3,1. Sekarang dilihat di gambar 3,1. Benar nggak di sini 3,1? Oh, benar. Kalau benar berarti gambarnya ini sudah lurus, sudah benar. Dan sekarang untuk yang garis X sama dengan 1. Kalau garis itu kebalikannya sumbu ya. Di sini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau garis X sama dengan berarti dia sejajar sumbu Y. Kalau garis Y sama dengan berarti dia sejajar sumbu X, jadi dibalik. Maka sekarang yang X sama dengan 1 itu di sini kan 1, maka kita buat garisnya di sini. Ini kan 1 ya, maka kita buat garisnya nanti di sini. Panjang aja nggak apa-apa. Nah, kurang lebih di situ. Ini diberi nama, ini namanya garis X sama dengan 1. Sedangkan untuk garis Y sama dengan 1, Y-nya kan di sini ya, nanti dia akan sejajar sumbu X. Maka kita gambar garisnya begini. Nah, ini adalah garis dengan nama garis Y sama dengan 1. Nah, sekarang yang diarsir yang mana? Untuk garis Y sama dengan 1 kan yang diarsir harus di atas garis. Ya, saya contohkan yang ini kan untuk garis batasnya kan X sama dengan 1, berarti kan yang diarsir harus yang di sebelah kanan. Stop. Terus yang Y sama dengan 1 itu yang diarsir berarti di atasnya garis. Ibu pakai yang abu-abu misalnya ya, di atas garis. Di atas garis. Tapi yang di sini, kenapa di sini tidak? Tidak perlu karena ini sudah bukan batas yang berlaku. Kemudian sekarang yang garis pertama yang merah tadi harus yang di bawahnya garis. Di bawah garis merah. Nah, sekarang untuk garis yang biru, garis biru ini yang berlaku
garis yang kedua kan persamaannya lebih besar atau sama dengan 2, tetapi ingat bahwa garisnya ini tadi miringnya beda, tidak miring ke kiri tetapi dia miringnya ke kanan, maka kalau kurang dari itu yang berlaku yang di atas garis biru, tapi kita ambil yang di atasnya sumbu Y, di atas garis Y sama dengan 1 ya, jadi ambilnya di atas garis biru tapi yang di sini. Oke, sekarang bisa kita lihat garis-garis yang hanya terarsir, daerah yang hanya terarsir 1 kali ini sekarang dihapus ya, pakai pensil dulu gambarnya. Nah, semua yang cuma terarsir 1 atau 2 kali atau 3 kali itu tidak berlaku, karena yang berlaku adalah yang memenuhi keempat-empatnya atau yang terarsir sebanyak 4 warna atau 4 kali, maka ini harus dibersihkan, wajib dihapus ya, karena kesepakatan kita yang tidak himpunan penyelesaian itu yang bersih, sedangkan himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Nah, sudah bersih. Nah, sekarang tinggal kita beri keterangan bahwa daerah ini, daerah yang ada di tengah ini, daerah di tengah ini disebut daerah hasil penyelesaian. Sekarang tinggal dicari titik koordinatnya. Di sini berarti titiknya 1,1, di sini 3,1, di sini 4,2, dilihat di gambarnya ya. Kemudian yang ada di sini, nah yang di sini yang harus kamu cari. Caranya dengan mengeliminasi dan substitusi garis ini dan garis yang merah atau garis nomor 1 tadi. Kalau yang biru ini adalah garis untuk persamaan kedua. Nanti akan diperoleh di sini adalah titik 1,7/2 atau 3,5 ya. Ini. Nah, sekarang keempat titik ini yang harus dilakukan uji titik. Setelah itu lakukan uji titik pojok seperti ini, caranya seperti soal nomor 1, cari nilai tujuannya, setelah itu kita jawab pertanyaannya, karena yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka ambil nilai minimumnya adalah yang ini. Jadi bagian ini harus ditulis, kalau ini tidak kamu tulis, orang lain yang mengkoreksi tidak tahu mana yang kamu maksud. Oke, jadi nilai minimumnya adalah 7, terjadi di titik 1,1.